Pemungut-pemungut cukai dan para pelacur akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Bacaan diambil dari Injil Matius 21 ayat 28 sampai dengan 32. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, "Bagaimana pendapatmu? Ada orang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergilah bekerja di kebun anggur hari ini.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa.' Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, 'Tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang anak itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang terakhir." Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan para pelacur akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan para pelacur percaya kepadanya, dan meskipun melihatnya, kamu tetap tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Untuk kita renungkan, di dalam Tuhan Yesus Kristus tidak ada jalan seburuk apapun yang tidak bisa kembali kepada kebenaran. Jalan itu ialah jalan pertobatan, membangun sikap pertobatan yang tulus dan jujur. Sikap mau mengakui kesalahan dan kemudian mengikuti yang benar menjadikan pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Namun, sikap jumawa dan tinggi hati justru mendatangkan kebinasaan yang semakin dalam. Sabda Tuhan hari ini merupakan sebuah permenungan yang sangat dalam, terutama bagi yang mengatakan diri bahwa kehidupannya dekat dengan Tuhan, atau bagi mereka yang mungkin setiap hari berada di sekitar gereja. Diingatkan bahwa itu bukanlah sebuah jaminan yang mutlak. Pertanyaannya adalah, dalam kehidupan sehari-hari, kita berlaku seperti anak yang pertama atau anak yang kedua? Namun demikian, tidak benar juga mereka yang tidak pernah meluangkan waktu untuk ke gereja, kemudian dengan sabda ini merasa bangga bahwa ternyata pemungut cukai dan perempuan sundal akan lebih dahulu masuk ke dalam kerajaan Allah. Dengan demikian tidak perlu ke gereja. Bukan itu yang hendak disampaikan Yesus. Bagi mereka yang berdosa, seberat apapun tetap mempunyai jalan terbuka untuk kembali kepada Tuhan. Apalagi bagi mereka yang hidupnya lebih baik. Keterbukaan hati dan kemauan untuk senantiasa membangun sikap pertobatan itulah yang menjadi ukuran hidup dalam Tuhan. Ukuran untuk mengatakan seseorang dekat dengan Tuhan, atau sebenarnya ia hanya kelihatannya dekat dengan Tuhan, adalah sikap kerendahan hati. Seorang teolog besar, Karl Rahner, mengatakan bahwa sepintar apapun seorang teolog, pada akhirnya ia harus tetap berani berlutut di hadapan Tuhan tanpa mengatakan apapun, karena pengetahuannya tidak pernah cukup untuk mengerti Tuhan. Di hadapan Yang Kuasa, seorang beriman hanya bisa berlutut dan berserah. Jika kita sudah merasa banyak pergi ke gereja dan berdoa,
dan bahkan berbuat karya amal besar. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah menjadi semakin rendah hati dan hidup dengan tulus dan jujur? Demikianlah renungan hari ini. Marilah kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, Allah yang Maha Baik, terima kasih penuh syukur kami haturkan kepadamu, karena Engkau senantiasa menerima pertobatan anak-anak-Mu, mencurahkan belas kasih-Mu kepada para pendosa yang bertobat, dan menarik mereka semua untuk masuk ke dalam kerajaan-Mu. Ya Bapa, oleh Roh Kudus, bentuklah kami menjadi murid Yesus yang setia, siap terlibat dan mengotori tangan-tangan kami untuk membawa para sahabat kami kepadamu, dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.